Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Ulumul Hadis. Insyaallah kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau kita sebelumnya membahas tentang definisi-definisi penting dalam ulumul hadis, sekarang kita masuk pada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Atau kalau dibaca menggunakan kode PUTM, adapun ini, itu bab yang pertama. Apa bab pertama itu? Al-khobar. Berkaitan dengan khobar. Kemarin kita sudah membahas tentang khobar itu apa ya, dan apa hubungannya dengan hadis. Ada yang memaknai khobar ini sama dengan hadis, ada yang memaknai lebih umum, ya, dan lain sebagainya. Wa fihi salasatu fusulin. Di dalam bab yang pertama ini ada 3 pasal, ya. Ada 3 subbab. Yang pertama, al-faslul awwalu. Pasal yang pertama atau subbab yang pertama, taqsimul khabari bin nisbati liwusulihi ilaina. Wa fihi mabhasani. Pasal yang pertama, taqsimul khabar. Pembagian khabar bin nisbati, dengan dinisbatkan atau dengan disandarkan liwusulihi ilaina, terhadap sampainya khobar tersebut kepada kita. Wa fihi, dan di dalamnya mabhasani, ada 2 pembahasan. Al-faslus tsani, pasal yang kedua. Taqsimatu khabaril ahadi wa fihi mabhasani. Pasal yang kedua, taqsimatu khabaril ahadi, pembagian-pembagian khabar ahad. Wa fihi, dan di dalamnya mabhasani, 2 pembahasan. Al-faslus tsalitsu, adapun pasal yang ketiga, itu khabarul ahadi. Khabar ahad al-mushtaraku, yang bercampur, bainal maqbuli wal mardudi, antara yang makbul atau yang diterima, wal mardudi, dan yang tertolak. Wa fihi, dan di dalamnya lah mabhasani, ada 2 pembahasan. Jadi bab yang pertama ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang khobar dan pembagian-pembagiannya. Ada 3 pasal atau 3 subbab yang akan kita bahas dalam bab pertama ini. Yang pertama adalah pembagian khobar dinisbatkan pada bagaimana khobar tersebut sampai kepada kita. Ya. Jadi teman-teman mungkin hanya selama ini ya, hanya mengenal istilah hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Ya. Hadis mutawatir, hadis ahad itu apa? Nah, ini nanti akan kita bahas. Kalau kita selama ini mendengar istilah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, itu pembagian khobar dinisbatkan kepada kualitas hadisnya. Nah, sekarang kita akan membahas khobar atau hadis dinisbatkan kepada dinisbatkan bagaimana sampainya kepada kita, ya. Atau dalam bahasa sederhananya,
khobar dinisbatkan kepada kuantitas sanadnya, ya, kuantitas sanadnya seperti itu. Karena nanti ada khobar mutawatir, ada khobar ahad. Kemudian yang kedua, pembagian khobar ahad. Lalu yang ketiga, khobar ahad yang bercampur antara yang maqbul dengan yang mardud. Oke, kita ke pasal yang pertama, subbab yang pertama, al-faslul awwalu, pasal yang pertama. Taqsimul khobari bin nisbati liwusulihi ilaina. Pembagian khobar bin nisbati dengan dinisbatkan liwusulihi ilaina kepada bagaimana sampainya khobar tersebut kepada kita. Wafihi, dan di dalamnya ada dua pembahasan. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama itu apa? Al-khobarul mutawatiru. Khobar mutawatir. Al-mabhasul tsani, pembahasan yang kedua, khobarul ahadi, khobar ahad. Jadi A-nya panjang dibacanya. Baik. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama. Ini masih rincian dari yang atasnya tadi ya. Taqsimul khabari bin nisbati liwusulihi ilaina. Tamhidun, ya. Pengantarnya atau pembukaannya. Yanqasimu al-khabaru bin nisbati liwusulihi ilaina ila kismaini. Yanqasimu, terbagilah al-khabaru, khobar bin nisbati liwusulihi ilaina, dengan dinisbatkan kepada bagaimana sampainya kepada kita, ila kismaini, kepada dua jenis. Ya. Jadi kalau khobar itu dinisbatkan kepada bagaimana sampainya kepada kita, itu ada dua macam. Yang pertama, fa in kana lahu, jika khobar tersebut memiliki turukun, jalan-jalan atau jalur-jalur, ya, jamak dari kata toriakun, ya. Jika khobar tersebut memiliki turukun, jalur-jalur, ghairu mahsuratin, yang tidak terbatas, bi'adadin muayyanin, dengan jumlah tertentu, fahuwa al-mutawatir, maka khobar tersebut disebut sebagai khobar mutawatir. Yang kedua, wa in kana lahu, dan jika khobar tersebut memiliki turukun, jalur-jalur atau jalan-jalan, mahsuratun, yang terbatas atau dibatasi, bi'adadin muayyanin, dengan jumlah yang tertentu, fahuwa al-ahadu, maka khobar tersebut disebut sebagai khobar ahad. Ya. Jadi kata kuncinya adalah kalau jalur sanadnya itu tidak terbatas, saking banyaknya, maka itu disebut sebagai hadis mutawatir. Ya. Kalau yang khobar tapi jalurnya terbatas dengan jumlah tertentu, 1, 2, atau 3 misalkan, maka hadis tersebut disebut sebagai hadis ahad atau khobar ahad. Nanti rinciannya akan kita bahas. Walikullim minhuma, dan setiap dari keduanya, ya, keduanya apa? Ya, keduanya tadi khobar di atas tadi. Dan setiap dari dua khobar tadi itu aqsamun wa tawasilu, punya beberapa jenis dan ada pembagian-pembagiannya. Ya. Sa'adhkuruha, aku akan menyebutkannya, wa absatuha, dan aku akan menjelaskan, ya, menggelar. Basato itu melapangkan, menggelar. Gitu ya. Insyaallah, ya, bimabhaisaini, dengan dua pembahasan. Wahuma, yaitu yang pertama al-mabhasul awwalu. Pembahasan yang pertama al-khabaru al-mutawatiru. Ya, ini harokatnya keliru. Yang betul al-khabaru al-mutawatir, khabar mutawatir. Ta'rifuhu, ya.
Definisinya, pengertiannya. Lughatan secara bahasa, huwa ismu fa'ilin. Kata mutawatir secara bahasa itu adalah bentuk isim fa'il mustaqun yang dibentuk minat tawaturi dari kata at-tawatur. Ya. Jadi kata mutawatir itu adalah isim fa'il dari kata tawatur. Ya, tawataro, iya tawatiru, tawaturon. Ya. Artinya apa? At-tatabu'u. Ya. Atau at-tatabu'i kalau di sini. Karena itu menjadi badal dari tawaturi. Ya. Ada minnya di sana. Apa at-tatabu'u? Berturut-turut artinya. Takulu, maka seolah-olah kalau dikatakan atau kamu mengatakan tawataro al-mataru. Berturut-turutlah hujan. Ya. Jadi air hujan turun berturut-turut. Artinya apa? Tataba'a nuzuluhu. Berturut-turut turunnya. Ya. Jadi kalau kita menyebut atau mengatakan, ada orang Arab mengatakan tawatarul mataru, maka air hujan tersebut tataba'a nuzuluhu. Turunnya itu berturut-turut. Ya. Hujan itu kan turunnya nggak cuma 1, 2, tapi banyak. Kecil-kecil tapi banyak. Nah, mutawatir itu berasal dari kata itu. Ya. Mengapa disebut seperti itu? Ya karena saking banyaknya jalurnya, sehingga disebut sebagai mutawatir. Ya. Istilahan secara istilah. Apa definisi secara istilah dari hadis mutawatir? Ma, apa-apa, ya, atau khobar bisa kita artikan. Ma di situ bisa diartikan sebagai khobar atau hadis. Ma apa-apa, roahu yang diriwayatkanlah akannya, adadun jumlah kasirun yang banyak, tuhilul adatu yang secara adat mustahil tawatu'ahum untuk bersepakatlah mereka alal kazbi untuk berdusta. Ya. Jadi secara istilah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh adadun kasirun, oleh perawi atau jalur yang banyak, sanad yang banyak, tuhilul adatu tawatu'ahum, yang mana perawi-perawi yang banyak itu mustahil untuk berdusta. Gak mungkin bersepakat untuk berdusta. Ya. Jadi hadis mutawatir itu. Yang kedua sekarang, syarhut ta'rif. Ya, penjelasan dari definisi tadi di atas. Maknanya apa? Wa ma'na ta'rif, arti dari definisi itu maksudnya adalah annal mutawatiro, bahwa sesungguhnya khobar atau hadis mutawatir itu huwa adalah dia itu al hadisu au al khobaru, hadis atau khobar alladzi yarwihi, yang diriwayatkanlah akannya atau yang meriwayatkanlah akannya fi kulli tobaqotin min tobaqoti sanadihi, di setiap tobakoh dari tobakot sanadnya, ruwatun kathiruna. Ya, ruwatun itu artinya perawi-perawi. Jamak dari kata rawin. Ya. Perawi-perawi kathiruna yang banyak. Yahkumu, yang menghukumilah al-aqlu akal, adatan secara adat, bistihalati ayyakuna ulaikar ruwatu qad ittafaqu ala ikhtilaki hadzal khabar. Ya. Yahkumu, yang menghukumilah al-aqlu akal, adatan secara adat atau secara kebiasaan, bistihalati, ya, untuk atau mustahil bahwa mereka itu para perawi qad ittafaqu bersepakat ala ikhtilaki hadzal khabar, untuk mendustakan informasi atau khabar ini. Ya. Jadi
penjelasan dari definisi hadis mutawatir itu adalah bahwa hadis mutawatir adalah hadis atau khobar yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak dalam setiap tingkatan tabaqat. Ya. Nanti akan saya berikan ilustrasi biar gampang. Ya, jadi hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan dalam tingkatan yang banyak oleh perawi yang banyak, yang mereka secara logika, yahkumul aqlu itu secara logika, secara adat, itu tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk berdusta. Ya. Jadi orang banyak itu tidak mungkin untuk berdusta, bersepakat untuk berdusta. Oke, itu hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sehingga suatu hadis itu bisa disebut sebagai hadis mutawatir. Ya, syurutuhu, syarat-syaratnya. Yatabayyanu min syarhit ta'rif anna tawatura la yatahaqqaqu fil khabari illa bi syuruti arba'atin. Wahiyya. Jadi sebentar, ini saya tampilkan dulu ininya, apa namanya, gambar dari sebentar, gambar dari skema sanad hadis mutawatir. Oke, mudah-mudahan bisa tampak ini ya. Nah ini teman-teman, tadi apa hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, ya, oleh orang yang banyak, perawi yang banyak, pada setiap tingkatan tabaqat, ya, tingkatan tabaqat, di mana mereka tidak mungkin berdusta. Oke. Ini coba lihat di sini ada suatu hadis. Rasulullah meriwayatkan kepada 10 orang sahabatnya. Ya, sahabat 1, sahabat 2, sahabat 3, sahabat 4 sampai sahabat 10. Setiap sahabat ini kemudian meriwayatkan kepada satu tabi'in. Sahabat 1 kepada tabi'in 1, sahabat 2 tabi'in 2, terus nah ini T itu artinya tabi'in. Nah, dari tabi'in ini mereka juga meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, ya, satu tabi'in meriwayatkan hadis tersebut kepada satu tabi'ut tabi'in. Ya, maka ini kemudian ditulis misalkan tabi'ut tabi'in, ya. Dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, jadi 10 orang sahabat, 10 tabi'in, 10 tabi'ut tabi'in, dan terus menerus sampai mukharrij, itu yang disebut sebagai tingkatan, ya, tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, tabaqah tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, ya. Jadi di setiap generasi itu minimal, ya, nanti kita akan bahas minimal hadis mutawatir menurut pendapat yang kuat, ya, itu adalah 10 perawi di setiap generasi. Jadi generasi sahabat 10, generasi tabi'in 10, generasi tabi'ut tabi'in 10, dan seterusnya. Apa ada yang lebih? Ya banyak, ya. Bahkan ada dalam satu riwayat hadis yang di setiap generasi itu diriwayatkan oleh 70 perawi. Ya. Nah, itu contoh hadis mutawatir. Baik, saya kembali ke teks tadi ya. Oke. Oke, syurutuh, sekarang syaratnya. Yatabayyanu, jelaslah min syarhit ta'rifi, dari penjelasan definisi tersebut di atas, annat tawatur, bahwa hadis mutawatir atau khabar mutawatir la yatahaqqaqu, tidak berhak fil khabari, disebut sebagai khabar mutawatir, illa bisyuruti arba'atin, kecuali dengan 4 syarat. Ya, harus ada 4 syarat terpenuhi kalau suatu hadis mau disebut sebagai hadis mutawatir. Apa itu wahiyah? Adapun dia itu pertama, ayyarwiyahu adadun katsirun, ya. Hadis tersebut
ayyarwiyahu, meriwayatkanlah akannya adadun katsirun, ya, jumlah perawi yang banyak, ya. Jadi syarat pertama hadis mutawatir itu harus diriwayatkan oleh orang yang banyak. Berapa orang banyak itu? Nah, ada nggak kualifikasinya yang disebut banyak itu apa? Waqad ukhtulifa fi aqallil kasrati ala aqwalin, ya. Waqad ukhtulifa, sungguh berbeda pendapatlah, ya. Fi aqallil kasrati, tentang batas minimal banyaknya. Yang disebut banyak tadi perawinya itu apa? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 7, ada yang menyebut 10, dan seterusnya. Tapi menurut Mahmud Tohan, penulis kitab ini, al-mukhtaru, adapun yang dipilih, pendapat yang dipilih, annahu, bahwasanya yang disebut banyak itu adalah asyratu ashkhasin, 10 orang. Ya, makanya tadi saya contohkan 10 orang dalam setiap tabaqah. Yang kedua, syarat yang kedua, antu jada hadhil kasratu fi jami'i tabaqatis sanadi. Antu jada, didapatilah hadhil kasratu, yang banyak ini, jumlah yang banyak ini, fi jami'i tabaqatis sanadi, dalam semua tingkatan sanad, ya. Jadi jumlah 10 orang ini itu harus ada paling tidak dalam setiap generasi, setiap tabaqat. Tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in, tabaqat tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, minimal 10. Lalu yang ketiga, Jim, antuhila al-'adatu tawafu'ahum 'alal kadhib. Antuhila al-'adatu, mustahil secara adat, tawatu'ahum, mereka bersepakat 'alal kadhib, untuk berdusta, ya. Jadi itu syarat yang ketiga. Yang keempat terakhir, ayyakuna mustanadu khabarihim al-hissah. Hendaknya hadis itu disandarkan terhadap al-hissah, ya, indrawi. Jadi kalau dalam ilmu hadis ada metode dalam periwayatan, ya. Tahammul wal ada namanya. Jadi orang meriwayatkan hadis itu ada beberapa cara, ya, cara periwayatan, ya, pelafalan hadis itu, misalkan sami'na, kami mendengar, ro'aina, kami melihat, lamasna, kami bertemu, menyentuh, artinya bertemu langsung, seperti itu. Tapi ada juga yang pakai an, ya, kemudian macam-macam, ya, ada an, inna, anna, dan lain sebagainya. Oke. Nah, hadis mutawatir itu mensyaratkan orang yang meriwayatkan hadis itu harus harus meriwayatkan menggunakan panca indera. Yang itu artinya indikasi bahwa orang tersebut itu bertemu langsung, saling bertemu langsung. Sami'na, kami mendengar langsung. Ro'aina, kami melihat langsung. Aulamasna, menyentuh langsung, maksudnya bertemu langsung, ya. Oke. Jadi maka hadis tersebut harus disandarkan kepada panca indera. Oke. Nah, terakhir sekarang hukmuhu, hukumnya, ya. Hukumnya. Apa hukum hadis mutawatir, ya? Hukum di sini pengertiannya adalah konsekuensinya apa hadis mutawatir ini, ya. Al-mutawatir, adapun khobar mutawatir itu yufidul ilma, ya, memberikan faedah pengetahuan ad-daruriyah, yang sifatnya doruri, ya. Maksudnya apa itu? Al-ilmu ad-daruri itu maksudnya apa, ya? Jadi hadis mutawatir itu memberikan konsekuensi al-ilmu atau al-ilma ad-daruriyah, pengetahuan yang sifatnya doruri. Artinya apa? Artinya adalah al-ilmal yakin, pengetahuan yang memberikan suatu keyakinan, ya. Pengetahuan yang sifatnya pasti, ya. Alladzi, yang yuttarru, dipaksalah al-insanu, manusia, ila tasdiqi bihi tasdiqan jaziman, untuk membenarkan dengan sebenar-benarnya, ya.
jaziman dengan pasti. Kaman sebagaimana orang yushahidu yang menyaksikanlah al-amro suatu peristiwa binafsihi dengan mata kepalanya sendiri. Fa innahu maka dia la yataraddadu tidak bisa menolak fi tasdiqihi untuk membenarkan peristiwa yang dia lihat langsung tadi. Fakadzalika al-khabaru al-mutawatiru. Maka seperti itu pula al-khabar al-mutawatir, hadis mutawatir. Lidzalika, oleh karena itu, kanal mutawatiru kulluhu maqbulan. Karena itulah hadis mutawatir kulluhu semuanya ya. Jadi semua hadis mutawatir itu maqbulan, diterima ya, makbul. Wala hajata dan tidak ada kebutuhanlah ya, dan tidak ada kebutuhanlah ilal bahthi kepada pembahasan an ahwali ruwatihi tentang keadaan perawi-perawinya. Jadi hadis mutawatir itu semuanya makbul ya, tidak perlu diteliti lagi perawi-perawinya. Jadi konsekuensi dari hadis mutawatir ini adalah pengetahuan yang pasti benar. Ya, pasti ini adalah pengetahuan yang memberikan memaksa seseorang itu harus membenarkan seolah-olah dia melihat langsung. Ya, sama seperti kalau kita misalkan melihat kecelakaan di jalan atau melihat orang mendapatkan rezeki nomplok tiba-tiba kejatuhan duren di jalan, melihat langsung, ya. Kita cerita kemudian ke orang lain, tapi orang lain nggak percaya karena nggak melihat. Tapi karena kita melihat langsung, maka nggak mungkin kita dalam hati itu menolak. Gitu ya. Maka seperti itulah hadis mutawatir. Ya. Jadi informasi yang dibawa dalam hadis mutawatir itu memberikan suatu pengetahuan yang pasti dan harus diyakini oleh kita. Ya, itu hadis. Oke, teman-teman. Kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu aqsamuhu, macam-macam hadis mutawatir. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.